Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua adik-adik mahasiswa seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu di jalur online. Apa yang mau kita sampaikan pada hari ini, yaitu bagaimana kita menulis skripsi itu dengan mudah, dengan asik di era digital. Saudara-saudara sekalian, semoga semangat ya. Kunci pertama adalah kita harus menciptakan dari dalam diri dan mulai dari diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan poin ini? Kita tidak boleh memandang skripsi itu adalah hal yang sulit. Tidak boleh memandang itu adalah hal yang rumit. Nah, maka kita harus punya kepekaan, kita harus punya sense, ya. Kita bisa melihat kondisi yang berjalan, kita bisa melihat perubahan yang terjadi, dan kita bisa melihat apa yang perubahan itu. Kemudian kita harus ingat, semangat menulis itu sebenarnya adalah semangat kita mendokumentasikan apapun yang kita temukan, yang ingin kita explore. Ingat, ada pepatah, tinta Arab yang kusam sekalipun lebih baik daripada ingatan setajam apapun. Jadi kita bisa melihat potensi data yang kecil, ya, sesuatu yang kecil. Apapun yang sederhana itu adalah hal yang berharga. Maka jangan pernah membuat sesuatu itu menjadi berat, menjadi sulit. Karena apabila kita menganggap itu sulit, maka dia akan menjadi sulit. Jadi temukanlah harapan di dalam diri kita, harapan bahwasanya membuat skripsi itu adalah mudah. Jadi secara psikologinya kita sudah terbentuk bahwasanya menulis skripsi itu adalah hal yang mudah. Menulis itu adalah hal yang mudah. Percayalah bahwasanya hanya kita yang yakin, maka semuanya bisa. You can if you think you can. Yeah, if you not, yes, you cannot. Sesuatu yang dimulai dari dalam akan muncul dengan kuat dan orisinal, itu butuh percaya diri yang kuat. Ketika saya menyelesaikan doktoral, saya harus memiliki energi yang kuat. Saya harus memikirkan sesuatu tanpa harus berpikir itu sulit. Saya harus menjalankan sesuatu tanpa harus berpikir bahwa itu adalah hal yang sulit. Tapi kalau saudara sudah menganggap itu sebagai sesuatu yang menghambat, maka itu akan menghambat kemajuan kita sendiri, termasuk membuat skripsi. Maka temukanlah keyakinan yang kuat, karena keyakinan itu akan menghasilkan energi yang positif. Energi positif akan meningkatkan kreativitas Anda. Berikanlah pujian, berikanlah penguatan, kepercayaan diri kita bahwa kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita yakin. You can if you think you can. Oke? Kemudian ada hal-hal kecil yang menyebabkan hal-hal besar. Ide yang kecil adalah ide yang besar yang belum tersadarkan. Ide ditemukan dengan peka dan mau, seperti yang kita urai tadi. Albert Einstein mengatakan, solusi baru itu hanya bisa kita dapatkan dengan cara pandang yang baru. Terkadang fakta itu tidak banyak yang berubah. Apa yang kita lihat sebenarnya tidak ada yang banyak berubah dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Yang berubah itu adalah cara kita memandang. Nah, apa yang perlu kita ingat di dalam kita akan membuat sebuah skripsi? Kita ingat satu perubahan positif. Maka fokuslah untuk perubahan positif. Saudara-saudara sekalian mahasiswa yang saya banggakan, perubahan positif itu hanya dapat kita lihat apabila kita berpikir berprestasi. Pikiran achievement. Apa kemajuan yang ingin kita capai? Ya, apa yang berubah? Apa bukti dan fakta? Apa yang berubah? Mengapa bisa berubah? Kemudian buatkan listnya. Ini adalah pintu-pintu di mana kita akan memulai. Ya. Kemudian tindakan dengan bukti lebih dipercaya daripada sekedar kata-kata indah.
Maka ketika Anda akan memulai membuat sebuah skripsi, Anda harus punya apa yang kita sebut dengan data yang berupa fakta. Mana faktanya? Mana fotonya? Mana catatannya? Mana laporannya? Mana pencapaian implementasinya? Oke? Nah, setelah saudara bisa menginventaris apa yang dikatakan dalam perubahan-perubahan tadi, maka Anda sebenarnya sudah memiliki data konkret, capaian hasil, pengakuan, ya. Sebenarnya Anda sudah memiliki output dari sebuah riset yang mungkin Anda tidak sadari, ya. Maka pencapaian target inilah yang harus kita dokumentasikan, yang harus kita susun menjadi sebuah catatan ilmiah. Itulah yang kita sebut dengan skripsi. Jadi membangun skripsi itu sama dengan seperti membangun rumah kreativitas. Kita harus punya data prestasi, pintu masuk untuk judul, kita punya apa yang kita sebut dengan gap, apa yang disebut dengan ketimpangan yang perlu diangkat, ya. Ada kunci dari gap tadi, ketimpangan itu adalah apa ya yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena dengan gap itulah akhirnya kita menemukan novelty atau kebaruan, karena novelty adalah kunci dari originalitas. Jadi karya yang kita bangun itu bukan imitasi, bukan improvisasi biasa. Nah, inilah segitiga dari rangkaian kita membangun skripsi. Ini harus bisa dulu kita pahami dan kita sadari, dan ini tidak sulit. Ini mudah. Ini adalah fakta-fakta yang kita temukan hari demi hari, yang kita jumpai di lingkungan kita terhadap hal-hal yang kita concern atau yang kita suka atau kita menarik. Jadi ada yang kita sebut dengan gap, jurang, ada yang disebut dengan data. Jadi data bertemu dengan gap, dengan jurang, melahirkan apa yang kita sebut dengan skripsi. Oke, kalau begitu, mari kita mulai untuk mencobanya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, generasi milenial, untuk membuat skripsi itu dengan mudah. Pertama, kuncinya adalah mengapa, adalah apa. Apa sih yang ingin saudara mau buat? Apa sih yang ingin saudara mau kaji? Apanya? Point entry-nya apa? Inilah yang kita sebut dengan ide skripsi. Yang kedua adalah tindakan berulang-ulang. Kita lihat ada pola-pola nggak di sana. Yang ketiga, lihatkanlah apakah ada pola metode atau tertentu dengan bidang yang kita kaji itu. Kemudian kita bisa melihat, adakah cara untuk merubah menjadi lebih baik, menginterpretasikan dengan cara yang berbeda, ya, barulah akhirnya kita susun secara sistematis. Katakanlah ada tahapan pendahuluan, ada proses, ada hasil, ada penutup. Nah, itu adalah sebuah skripsi. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dengan apa? Pertanyaan satu yang harus kita jawab adalah apa yang hendak kita perbaiki. Karena di setiap skripsi kita harus bicara tentang apa yang hendak kita perbaiki, apa yang hendak kita kaji. Yang kedua adalah bagaimana memperbaikinya, bagaimana mengkajinya. Yang ketiga adalah bagaimana hasilnya. Dan yang keempat adalah kita dapat judulnya, apa, teknik, dan di mana. Oke, nanti di akhir dari skripsi, di akhir dari semua karya itu kita akan menyusun abstrak. Nanti mungkin lebih spesifik, ini bisa saudara pelajari, ya. Tapi secara intinya abstrak itu adalah intisari dari skripsi, ya. Kemudian yang perlu saudara perhatikan itu adalah sistematika. Bagaimanakah sistematika? Sistematika itu ada 3. Pertama adalah pendahuluan. Yang pertama kita bicara tentang bagaimana latar belakang, permasalahan, strategi pemecahan masalah. Yang kedua adalah implementasi. Alasannya adalah bagaimana ini bisa diimplementasikan. Mulai dari alasan strategi pemecahan masalah, bagaimana implementasi strategi pemecahan masalah, kemudian hasil dan dampak yang dicapai, kemudian kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan strategi yang dipilih, kemudian faktor pendukung strategi pemecahan masalah, kemudian alternatif pengembangan. Dan yang terakhir adalah penutup. Di sini adalah kita sebut dengan simpulan dan saran dan rekomendasi. Dari akhir dari semua ini kita harus punya apa yang kita sebut dengan referensi atau kepustakaan. Nah, sekarang coba kita lihat.
Gimana kita bisa menemukan skripsi itu menarik dan asik? Yang pertama, kita harus punya diferensiasi. Artinya ada beda. Yang kedua, ada original. Itu otentik, kita yang punya. Yang ketiga adalah khas dan menarik. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa membuat judul yang menarik. Ya, yang kelima adalah apa yang kita sebut data dan faktual. Semuanya itu terkait satu persatu. Sekarang coba perhatikan bagaimana kita ya sukses menjadi sarjana, ya menulis apa yang teringat, tidak mengutip kalimat orang. Yang kedua adalah mengilmiahkan yang ditulis dengan referensi. Yang ketiga adalah kemukakan data olah dengan statistik sederhana. Kemudian gunakan gambar atau grafik agar semakin menarik dan faktual. Kemudian gunakan similarity checker atau Turnitin yang rendah dan serendah mungkin. Nah, ini sekarang coba kita lihat apa yang kita sebut dengan contoh ya. Ada 3 poin tadi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama apa, yang kedua metode, yang kedua di mana. Apa yang diperbaiki, yang ditingkatkan. Kemudian metode, bagaimana metode dan caranya, dan di mana objeknya. Sekarang coba saudara perhatikan seperti contoh-contoh judul skripsi berikut ini ya. Aspek-aspek laku dalam serat teh Syekh Jangkung, sebuah tinjauan religi. Nah, ini apa yang dikaji? Aspek-aspek laku. Kemudian di mana? Nah, dalam serat teh Jangkung. Bagaimana metodenya? Sebuah tinjauan religi. Semuanya seperti itu. Makna simbolis mistis dalam upacara adang di Kasunan Surakarta. Pasti ada di mana? Di Kasunan Surakarta. Pasti ada metode. Makna simbolis mistis dalam upacara adang. Nah, kalau dia tidak ada metode, tapi apanya ada? Setidaknya ada apa, ada metode, atau ada apa, metode, dan di mana, atau apa dan di mana. Ini adalah rangkaian dari cara berpikir dalam membuat skripsi yang menarik dan asik. Nah, kemudian kalau begitu kita bisa menganalisis seperti soal berikut ini, seperti contoh berikut ini. Ya, perhatikan judul di samping dan jawablah pertanyaan berikut. Apakah tipe judulnya biasa atau menarik? Apakah tujuannya jelas atau bias? Apakah metodenya menarik atau biasa? Apakah lokasinya ada atau tidak? Ini semua satu rangkaian dari judul. Ketika kita sudah punya judul, maka kita harus mulai membuat. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan di era digital ini. Membuat skripsi bukanlah hal yang sulit dan rumit, ya. Kita harus mulai dulu, namanya istilah saya adalah implementasi akhir menuju awal. Jadi membuat skripsi itu sama dengan membuat rumah. Kita harus membuat dulu pondasi-pondasinya. Kita harus membuat dulu landasannya. Landasannya adalah data. Buat coretan atau tulis ulang. Kemukakan teori pendukung. Buat grafik atau gambaran yang menarik tentang hasil itu. Kalau dia berupa ada data, ada angket, ada foto, itu kemukakan. Semua data-data itu diambil. Nah, data-data inilah yang paling berharga di dalam sebuah skripsi. Makanya kalau saudara-saudara ingin melakukan pembuatan skripsi, yang pertama kali itu kita harus pergi ke lapangan. Di lapangan kita akan bertemu dengan apa yang kita sebut dengan, kita akan berjumpa dengan banyak hal. Ada data-data yang kita peroleh. Nah, data-data itulah yang akan nantinya kita interpretasikan. Kalau seandainya ada masalah dengan interpretasi kita, kita bisa mengulangi lagi siklus ini. Kemudian barulah kita berhenti sejenak, ya. Nah, ingatlah, kalau data kita sudah punya, maka kita sebenarnya sudah boleh dikatakan 50% skripsi yang kita buat itu sudah selesai. Nah, di mana letak bottleneck-nya? Hambatan kita dalam membuat skripsi. Hambatan kita adalah mulai menulis. Saudara-saudara sekalian, menulis itulah yang paling rumit dan yang paling sulit dan yang paling tidak menarik, sehingga skripsi itu menjadi hal yang tidak oke dan tidak disukai oleh siapa saja. Oke, mungkin saudara-saudara mengalami hal itu. Nah, sekarang gini loh, saya punya metode, ya. Metodenya adalah menulis sajalah dengan tanpa berpikir. Anantakana. Anantakana ini bahasa Minangkabau. Apa aja yang teringat. Kita nggak boleh mikirin benar atau salah. Kita nggak boleh mikirin EYD-nya dulu oke atau tidak. Just write. Anda hanya menulis, tulis saja.
Tulislah apa yang Anda lihat, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasa, apa yang Anda temukan, apa yang Anda bisa kaitkan dengan apa yang saudara temukan itu. Caranya gampang. Nggak perlu teori-teori menulis, tidak perlu. Yang perlu Anda duduk tenang. Kalau Anda punya pena, pegang pena, ambil kertas, tulis. Kalau Anda punya keyboard, tekan keyboard komputer, jangan berhenti, tulislah. Jangan pikirin ini benar atau salah, ini EYD-nya oke atau tidak, lupakan itu dulu. Nah, inilah yang membuat saudara tuh bisa menyelesaikan 50% dari skripsi itu. Kemudian Anda akan bertemu dengan apa yang drafting 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan ini Anda harus mencobanya. Oke? Dan setelah itu baru mulai masuk ke latar belakang. Kita mulai lagi ke hal-hal yang tadi. Kita tahu gap, kita tahu jurang masalah. Kita lihat ada hal yang gak beres. Tapi kita gak bisa bicara apa. Kita berdasarkan perasaan saja, intuisi saja. Kita harus bicara dengan fakta dan data. Kemudian kita buat lagi sistematikanya sesuai, ada sistematik dan sebagainya. Kemudian terakhir barulah kita membuatnya lagi dengan sebaik-baiknya untuk merapikan, namanya itu adalah finalisasi. Dan terakhir jangan lupa, di era digital ini kita bisa menggunakan teknologi. Ini teknologi yang paling gampang yang bisa saudara gunakan, yaitu pertama, untuk memperkuat argumentasi saudara, untuk mengkonfirmasi, maka saudara gunakan internet. Bagaimana cara menggunakan internet yang arif dan bijaksana? Saudara masuk Google Scholar. Lalu saudara cari apa topik yang ingin saudara cari. Misalnya saudara mau mencari topik tentang budaya. Saudara tinggal kutip 2, ketik budaya di Google Scholar, maka akan keluar semua budaya. Kemudian saudara akan cari budaya Baduy misalnya, maka saudara buat tambah Baduy. Atau saudara mau mencari budaya, semua budaya tetapi kecuali Amerika, maka minus Amerika. Maka semua data itu akan masuk. Data yang masuk ini saudara kelompokkan. Inilah yang saudara harus sortir satu persatu. Ini adalah pekerjaan konfirmasi. Pekerjaan konfirmasi ini bisa saudara lakukan ya sambil berjalan dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan typo, memperbaiki EYD. Nah, selesai. Untuk memperbaiki ini semua, untuk mengerjakan ini, saudara menggunakan teknik apa yang kita sebut dengan teknologi digital. Ada yang disebut dengan EndNote, Mendeley, Zotero, dan sebagainya. Dan untuk memastikan saudara itu sudah bekerja dengan baik dan benar, saudara juga akan diperiksa dengan teknologi digital dan kita sebut dengan Turnitin. Saya tidak menceritakan bagaimana implementasi ini, saya hanya mencerita tentang filosofis, bahwasanya menulis skripsi itu tidak ada yang sulit, tidak ada yang pertama kuncinya yang saya sampaikan tadi adalah bebaskan pikiran kita dari beban dan percayalah, nothing is impossible. Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.